ada wawancara dengan medianya mana ya? Kok gue malah nggak nyari tahu itu medianya media mana? Dengan apa ini? Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja. Teman-teman, ketemu lagi di Cerewetin Inter. Skriniar dia mengemukakan beberapa statement. Dia bilang gini, Inter, we are champion and now the other must chase us. Inter adalah sekarang kita seorang juara dan semua tim sekarang mengejar kita, karena biasanya kan Inter yang mengejar Scudetto. Sekarang Inter yang akan mempertahankan. We will show that we are still the best team. I'm surprised by Conte, but with Inzaghi we will bring in more satisfaction. Kita akan menunjukkan bahwa kita adalah tim yang terbaik. Saya cukup terkejut dengan Conte, tapi dengan Inzaghi kita juga akan memberikan lebih banyak kepuasan, kebahagiaan gitu ya. Having the Scudetto in our chest is great feeling. We really deserve it. Seeing it on our chest really give us more energy and confidence for the future. Dengan punya Scudetto di dada ini memberikan sensasi kebahagiaan yang luar biasa bagi Skriniar, dan dia merasa kita layak mendapatkannya. Terus melihat seeing it on our chest really give us more energy. Badge Scudetto yang ada di dada menurut Skriniar membuat dia menjadi lebih memberikan lebih banyak energi. Ketika ditanya tentang Conte, dia jawab gini, he surprised me. With him we had become a family. When you win the Scudetto, you would like to continue fighting together for the other objective, but it was not like that. Conte, dia mengejutkan saya. Dengan dia kita seperti keluarga. Tetapi biasanya kalau kita memenangkan Scudetto, harusnya kita bersama-sama lagi untuk mencari tujuan-tujuan lain, mengejar target-target lain. Tapi ternyata tidak demikian. The coach made his choice and every player said farewell to him via social media. Pelatih dalam hal ini Conte membuat keputusan lain. Pemain-pemain memberikan ucapan perpisahan melalui sosial media maupun melalui teks. Kemudian, but we don't think about the past, but we think about we have to do for the future. Tapi kita udah gak mikirin lagi masa lalu, kita fokus ke masa depan. Skriniar lalu ngomong tentang Inzaghi. First few days with Inzaghi have shown me that he is proving to be very well prepared and high level coach. We want to have great satisfaction with him. Inzaghi di hari awal-awal menunjukkan dan membuktikan bahwa dia adalah pelatih yang sangat well prepared dan punya level yang tinggi. Skriniar menegaskan, the goal remains to win the Scudetto. Dia menegaskan tujuan utamanya tetap Scudetto. After winning it, you cannot aim to anything else. Begitu lo Scudetto, begitu kita Scudetto, kita nggak bisa mengalihkan tujuan ke yang lain. Tetap harus mempertahankan Scudetto. We will work to repeat even if we know that it won't be easy. Kita akan bekerja keras dan memastikan ini Scudetto tetap bertahan walaupun nggak akan mudah. Terus, nah ini yang menarik. Milan and Atalanta are the only major club that keep their coach. Milan dan Atalanta menjadi klub papan atas yang satu-satunya yang mempertahankan pelatih. Apakah ini sebuah keuntungan atau kelebihan? Dia nggak menyebutkan. This year preparation will be longer, so there will be time for new coaches to convey their idea. Oke. Dia dibandingkan musim lalu yang kena dampak COVID, musim ini persiapan lebih panjang sehingga pelatih baru jadi ideal untuk pelatih baru untuk menerapkan ide-ide mereka. There is up to player to quickly adapt. Oke, ini jadi kembali ke pemain bagaimana untuk beradaptasi. Skriniar juga membahas tentang Barella dan Bastoni yang juara Euro. I'm really happy for them, for Italy. I'm excited for the start. They played very well and were super organized. Mereka adalah tim yang hebat. Saya bahagia untuk mereka berdua dan tim Italia. I'm happy for Nico and Basto. After Scudetto, they celebrated the Euro Championship. Setelah Scudetto, mereka merayakan juara Italia. Sehingga they will return more energizes. Jadi mereka akan kembali dengan energi yang sangat lebih. Terus Skriniar juga membahas tentang relasinya dengan Bastoni dan De Vrij.
Our understanding with each other is now complete. Last year we were very good. Mereka Skriniar merasa komunikasinya dengan Bastoni dan Dufresne sudah sangat bagus, sudah sangat sempurna, komplit, sehingga tahun lalu ini udah bagus, sehingga tahun ini dia merasa yakin lebih bagus lagi. Dan memang ini titik vital kita adalah 3 back, Barella, Brozo, dan yang di depan Lukaku, Lautaro. Untouchable menurut gua. Kemudian Skriniar ditanya tentang Eriksen. I saw it live on TV and I was so scared. Dia nonton langsung dan ketakutan. Oh, I was very scared until we got a text message in our team group chat. Jadi mereka punya group chat, emangnya lu doang yang punya group chat. Jadi si Skriniar merasa ketakutan, dan begitu dapat chat dari grup baru dia ngerasa lega. Chris is young, a champion, and we are waiting for him on the pitch. The most important thing is that he is well now. Jadi yang paling penting sekarang adalah Eriksen sehat. Lalu Skriniar juga ditanya tentang Hakimi. I'm sorry that Hakimi is gone. He is great player and we will miss him a lot. It's up to the coach and club to evaluate on how to replace him. Sekarang terserah. Dia bilang dia bakal kangen sama Hakimi. Hakimi pemain hebat. Dan sekarang terserah bagaimana klub dan pelatih mengevaluasi siapa yang menggantikan. But we have ready player here and I think that even without him we can still have a great season. Tanpa Hakimi kita juga udah punya pemain hebat dan akan great season. Tapi kalau menurut gue ini cuman lip service lah ya. Enggak lah, kita butuh pengganti Hakimi banget. We don't have to think about the transfer market. We only need to do is work hard. Oke, kita nggak perlu terpecah pikirannya ke transfer market, ke bursa transfer, cukup fokus. Lalu dia berbicara juga tentang Lukaku. When you train with a champion like Lukaku, you are more used to facing the best of the best. So it's very blessing to face Lukaku every day in training. But obviously we are happy to only have to face him in training. Jadi dia senang banget satu tim sama Lukaku, artinya dia bisa semakin dia bisa latihan dari orang yang terbaik gitu ya. Jadi dia bisa mengembangkan diri juga sebagai pemain bertahan menghadapi latihan bersama dengan penyerang terbaik di dunia, dan dia merasa ini sangat sebuah berkat tersendiri karena beruntungnya bertemunya cuma di latihan bukan sebagai musuh. Lalu dia juga membahas tentang Calhanoglu. Gue masih belum lancar nih ngomong Calhanoglu. Dia ngomong gini, Skriniar. He is new signing. It doesn't matter that he came from Milan. We are happy to have him with us because technically he is very good and it's phenomenal on set piece. Dia nggak peduli Milan Calhanoglu datang dari mana, yang pasti dia seneng karena Calhanoglu pemain yang bagus, khususnya dia punya teknik yang bagus dan set piece yang fenomenal menurut Skriniar gitu. Kemudian si Skriniar terakhir dia membahas tentang tentu saja Spalletti. Dia ngomong gini, Spalletti once famously said, if I were Real or Barca, I would immediately put up 100 juta for Skriniar and also leave a tip. If I were Real or Barca, I would immediately put up. Oke. Jadi Spalletti ngomong bahwa kalau gue Real Madrid, gue tentu pasti akan langsung ngasih 100 juta buat Skriniar. Jadi si Spalletti suatu hari ngomong begitu, memuji kehebatan Skriniar, dan Skriniar bilang, Sad faces in public are pleasing and make you proud, but you have to show on the pitch how much you are really worth. Jadi Skriniar pujian seperti itu membuat dia sangat puas, tapi juga menjadi tanggung jawab tersendiri bahwa dia harus menunjukkan di lapangan bahwa dia emang layak disebut seperti itu. I never think about I'm worth or about the transfer markets. Gue nggak pernah berpikir tentang nilai gue berapa di transfer market, but I try to show in every match that I'm good player and that I can defend the colors of Inter. Jadi dia bilang bahwa tapi gue selalu ingin membuktikan di setiap pertandingan bahwa gue pemain yang layak, dianggap mahal, dihargai mahal, dan untuk mempertahankan membela nama baik Inter. Gokil. Sebelum ada Barella, Skriniar menurut gue salah satu pemain dengan atribut atribut kapten ya. Dia bisa memimpin, dia hebat juga gitu, vokal juga gitu. Walaupun kalau dari segi loyalitas tentu saja Brozo, tapi dengan ada Barella ya udahlah, kasih ke Barella. Kita harus pertahanin Barella. Sampai di sini dulu cerewetin Inter. Untuk teman-teman gimana pendapatnya tentang Skriniar? Apakah teman-teman pede dia akan bertahan? Kok kayaknya agak ragu juga ya. Takutnya ditawar beneran. Kalau Madrid kayaknya enggak karena udah beli Alaba. Barca gue nggak tahu.
Gue takutnya tim-tim Inggris karena mereka yang kaya raya nih. Sampai di sini dulu cerewetin Inter. Terima kasih untuk komentarnya. Mari kita berdiskusi. Sampai ketemu di cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.